Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berkah rezekinya, berkah keluarganya, berkah ilmunya. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini juga kita akan mendapatkan ilmu dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi bekal kita dunia akhirat. Baik, ada Bunda Tuti sehat. Alhamdulillah ya Allah. Baik, terima kasih Bunda. Adalah Habib Muhammad Syahab. Masya Allah. Sehat alhamdulillah. Tambah ganteng aja Habibi, Masya Allah. Baik Ustaz Syam. Bang Ali sehat. Alhamdulillah. Semangat dong. Dari majelis tali mana ini? Daerah mana? Tangerang? Tangerang ya. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, Masya Allah. Ini tema kita ini luar biasa, tapi aku nggak mau sebutin tema dulu. Kita akan lihat cuplikan yang satu ini nih yang bikin gemes kita ya. Yuk lihat. Halo Bang Ali. Iya. Apa nggak mikir tuh? Agak ada kotaknya kali ya. Iya, sementara anak-anak yatim membutuhkan perlindungan, Iya. malah diperlakukan seperti itu. Saya mah kesel banget ngeliat begitu. Iya, Apalagi bawa nama nauzubillah. agama. Betul. Ya Allah, bagaimana sih maksudnya? Harusnya kan jadi baik. Akhirnya jadi buruk semuanya nih. Kenapa nih? Gregetan banget ngeliatnya. Kenapa nih? Itu Bib, apa? Itu tadi beritanya begitu Bib. Ini emang nih orang harus dihukum seberat-beratnya. Ah, ya Allah. Anak yatim itu betul kata ibu, harus dilindungi. Betul. Masya Allah. Bib kasih ilmunya Bib. Namun sebelumnya kita mau tanya dulu nih, namanya siapa? Ibu Nunung Ibu Nunung, Iya. tinggalnya di mana? di Komplek Geria Kencana Ngapain 1. tinggal di sana? Enggak ya. Baik, langsung aja kita dengerin ilmunya dari guru ya. Iya, baik. Bib kasih ilmunya Bib, Siap. silakan Bib. Ibu boleh duduk lagi? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Izin Ustadz Syam, Bunda, Bang Ali, ibu-ibu semuanya. Masya Allah, anak yatim. Allah itu sudah jelaskan. Jadi memang banyak ini orang mengatasnamakan ustadz. Yes. Nggak ada ilmunya, tidak ada urusannya, tidak ada background daripada pelajaran agama, tiba-tiba mimpin yayasan dipanggil ustadz. Orang yang mimpin yayasan, yang dia bukan ustadz jangan dipanggil ustadz, panggilnya pak. Atau ibu, atau apa saja. Kesian anak-anak kita, Masya Allah, anak-anak yatim. Allah itu menjelaskan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Fa'ammal yatima fala ai di dalam tafsir fala tadzlimuhu. Artinya apa sih maksudnya? Jangan kau menghardik anak yatim, artinya ai jangan kau zolimi. Baik secara fisik, mental semuanya, apalagi Masya Allah dengan dilakukan sesuatu yang memang diharamkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat kita nih nasihat buat semuanya, kalau menitipkan anak kita, lihat dulu background itu pesantren, lihat dulu background itu yayasan, validasi atau tidak, terjamin atau tidak. Yes. Kan nasib anak-anak mentalnya bagaimana. Nah orang-orang seperti ini oknum yang lain kena imbasnya. Ingat, hukum Allah, apalagi ini anak yatim, yang mendolimi anak yatim akan disiksa seberat-beratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya bukan suuzon, tapi kita was-was boleh ya. Waspada, bukan suudzon, Iya. waspada. Kan nasib anak. Iya, udah kelihatan begini-begini, hati-hati gitu ya. Iya. Gitu ya. Baik, terima kasih Habibie ilmunya. Tepuk Baik. tangan dulu yuk. Ya, mudah-mudahan ini nggak berlanjut atau berkembang kemana-mana dan jadi pelajaran buat kita semuanya. Baik, Bunda tahu yang namanya saldo? Iya, kalau ngomongin saldo pasti ingatnya tabungan. Ada tabungannya? Ada utangnya? Kalau tabungan kita nambah bahagia nggak? Kalau tabungan amal kita di akhirat nambah, pasti lebih bahagia ya. Kita akan bahas cara simpel menambah saldo amal. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, sebelum kita sikapi lebih lanjut lagi, kita mau lihat yang satu ini nih. Yuk kita sikapi. Ya Allah, tambah berkah ya. Aduh, kalau ngeliat seneng begitu liatnya ya. Baik,
Baik Bunda, ini memang konteksnya mungkin ada sedikit mengenai sedekah mungkin ya tentang saldo ini ya. Iya. Tapi aku ingin menyikapi gini loh, andaikan gitu ya kita ngasih mungkin mukena Iya. gitu atau sarung, tapi Iya. maafin, beda nggak nih Bun kalau kita ngasih sedekah atau mukena yang udah pernah kita pakai Iya. atau sarung sama yang baru, itu saldonya sama nggak Bun? Silakan. Baik, terima kasih Bang Ali Zainal. Mohon izin Habib Sahab, Ustadz Maulana dan guru-guru semua dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya berupa pahala bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Pertanyaan dari Bang Ali Zainal tadi, bagaimana kalau kita bersedekah mukena yang sudah kita pakai? Utama yang baru kalau memberi orang lain itu atau yang sudah dipakai? Ibu-ibu pernah nggak kasih sedekah berupa barang? Pernah? Biasanya kita kalau lagi beres-beres nih ya, rapi-rapi, baju nih ada 5 lemari. Udah kebanyakan nih, mau kita kasih kepada orang yang membutuhkan. Mulia, bagus. Tapi kalau kita mau memberikan kepada orang lain, afdolnya yang terbaik. Kalau ada mukena kita punya 3, punya 4 misalkan nih ya. Ibu-ibu tiap lebaran kan beli mukena, ada tuh sisa yang terbaik, yang satu belum dipakai. Alangkah indahnya kalau diberikan yang baru. Tapi kalau tidak ada yang baru, bagaimana kalau yang sudah kita pakai tapi masih bersih, masih layak. Bagi orang yang membutuhkan, yang tidak memiliki mukena, walaupun sudah dipakai sekali tapi bersih, masih layak untuk dipakai, maka berikanlah. Dan bagi mereka itu sangat membahagiakan dan sangat berarti. Betul nggak Bu? Betul. Tetapi kalau nggak ada sama sekali ya jangan dipaksakan. Ya bisa dengan barang yang lain. Di sini kita yang disebut dengan utamanya itu adalah yang terbaik. Kalaupun nggak ada nggak apa-apa. Karena sedekah itu adalah menyisihkan sebagian harta bagi yang membutuhkan. Kalau yang tidak membutuhkan ya jangan dikasih. Ya Bu ya. Tapi kalau orang yang meminta, Bu punya mukena nggak? Kalau ada kasih gitu. Nah, berarti ngomongin masalah saldonya tetap punya pahala masing-masing ya, Mas? Yang penting ikhlasnya. Yang penting ikhlasnya. Kasih baru kalau nggak ikhlas. Nah, Iya. baik terima kasih Bunda. Sama-sama. Tepuk tangan dulu yuk. Nah, ya baik kita minta ilmunya Guru Syam. Siap. Ya. Namun sebelumnya nih kita sama-sama mau lihat nih ya. Di sini ada cuplikan yang akan menjadi inspirasi buat kita. Yuk. Masya Allah, ini dia nih ya. Luar biasa, Masya Hal Allah. yang simpel, yang mudah, yang biasa sering kita tinggalin, nanam pohon. Selama pohon itu ada artinya saldo kita di pahala kita akan terus mengalir. Masya Allah. Nah pertanyaannya di Guru, kita udah nanam nih. Mati tuh pohon. Ada numbuh. Gak numbuh. Ada 2 nih, emang ditinggal begitu aja kagak diurus, yang penting nanam. Ini gimana hitungannya, apakah saldonya akan tetap mengalir ke kita? Silakan Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad Syahab, Bunda Tuti, Bang Ali serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Yasin ayat 34-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air agar mereka dapat makan daripada buahnya dan hasil daripada usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang mengizinkan pohon itu tumbuh dan berbuah. Tapi kita mau bicara tentang saldo amal, saldo pahala di akhirat. Bagaimana caranya? Cara selanjutnya adalah dengan cara memberikan manfaat yang banyak, bukan hanya kepada makhluk Allah yang bernama manusia, tapi kepada seluruh makhluk Allah yang lainnya. Betapa hebatnya ajaran Islam, bukan hanya memikirkan sesama muslim, bukan hanya memikirkan sesama manusia, tapi seluruh makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ini diminta kita untuk memikirkannya. Salah satu caranya adalah dengan menanam pohon. Pohon yang tumbuh, kata Nabi SAW, yang ditanam dan dirawat sampai berbuah, maka buah yang dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang itu bernilai sedekah yang diberikan. Dan buah yang dicuri juga bernilai sedekah. Karena enggak semuanya itu dikasih rela-rela. Ada juga buah yang dicuri kadang-kadang ya Bu ya. Ini ditungguin mateng, jangan dulu lah diambil ini belum mateng. Ternyata besoknya sudah hilang, ada yang nyuri. Ada yang nyambitin buah tersebut, itu juga bernilai sedekah. Pertanyaannya, bagaimana kalau pohon itu mati? Maka dikatakan dalam hadis yang lain, Nabi SAW sampaikan, siapa yang menanam lalu merawat. Berarti beda pahalanya kalau nanam doang sama yang nanam sekaligus merawat supaya tidak mati. Sama dengan pahala sholat, amal sholat kita. Ada sholat kita yang khusyuk banget. Ada sholat kita yang tidak terlalu khusyuk. Ada juga sholat yang sama sekali lalai. Subhanallah. Jadi sama dengan pohon. Kita nanam pohon, ada yang berhasil tumbuh sampai berbuah. Ada yang mati. Tinggal bagaimana kita. Kalau mati, usaha yang lain lagi. Pohon yang lain lagi. Yang sudah ada jangan sampai ditumbangkan begitu saja tanpa ada manfaatnya. Berusaha dirawat. Walaupun bukan kita yang menanam, kita yang merawat. Insya Allah dapat juga pahala yang mengalir. Saldo akhirat. Masya Allah. Tuh mantep ya. Insya Allah. Yang mau saldo amal akhiratnya nambah bisa dengan cara sedekah juga nih. Kemana nih guru kita nih? Tentu saja dan sangat mudah. Karena apa? Karena CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan juga kesehatan yang optimal. Maka dari itu kami mengajak siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan juga sedekah terbaiknya. Gampang sekali dengan cara scan kris CT Arsa Foundation yang ada di bawah ini. Iya, Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Jamaah. Alhamdulillah.